wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Jangan bosan untuk belajar di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai standar produk SNI. Ini untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Siapa yang udah tahu standar produk SNI? Yuk kita belajar. Sebelum belajar, jangan lupa di subscribe channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Ya, ruang lingkup materi. Materi apa saja yang akan kita pelajari di video ini? Yang pertama, pengertian produk SNI. Kedua, tujuan produk SNI. Ketiga, manfaat produk SNI. Keempat, kriteria produk SNI. 5. Mengamati produk SNI di lingkungan. Ya, pertama kita belajar mengenai pengertian produk SNI. Ya, pengertian produk SNI. Standar Nasional Indonesia merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, dengan tujuan untuk melindungi konsumen sebagai pengguna produk. SNI yaitu standar yang mengatur apakah proses produksi suatu produk yang dihasilkan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Standar Indonesia. Produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI maka tidak diizinkan beredar di pasaran. Metode pendekatan SNI mengacu pada standar ISO 9001, menggunakan pendekatan proses, pendekatan sistem, dan juga menggunakan pola plan do check action, continuous improvement. Ya, lanjut ke materi berikutnya. Tujuan produk SNI. Ada berapa tujuan produk SNI? Yang pertama, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, membantu kelancaran dan keamanan perdagangan di dalam maupun di luar negeri, baik antara konsumen dan produsen ataupun antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, mendukung peningkatan produktivitas daya guna produksi, mutu barang atau jasa proses dan sistem. Ya, jadi ada 3 tujuan produk SNI. Pertama, meningkatkan perlindungan. Yang kedua, membantu kelancaran dan keamanan perdagangan. Lalu yang ketiga, mendukung peningkatan produktivitas. Jelas ya sampai di sini? Lanjut materi berikutnya. Manfaat produk SNI. Ya, kita lihat manfaat produk SNI yang pertama yaitu mendorong terciptanya produk berkualitas. Dengan adanya SNI ini, produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kedua, memudahkan mendapatkan produk berkualitas. Ini untuk konsumen. Konsumen sudah lebih mudah jika ingin membeli produk yang berkualitas. Lihat apakah ada logo SNI-nya. Jika ada,
Berarti produk itu sudah layak untuk kita pergunakan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bagi para produsen. Di sini produsen semakin berlomba-lomba dengan menghasilkan produk yang berkualitas yang bisa dibeli oleh konsumen. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi barang lokal. Jelas sampai di sini 4 manfaat produk SNI. Materi selanjutnya, ada 3 pihak yang dapat merasakan manfaat penerapan SNI. Siapa sajakah dia? Yang pertama, produsen. Mengapa produsen? Karena produsen itu akan terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing tinggi di pasaran. Pihak yang kedua, konsumen. Di sini konsumen dapat membantu untuk memilih produk yang berkualitas. Ya, maksudnya SNI ini dapat membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas sehingga konsumen terbebas dari produk yang berbahaya. Pihak ketiga yaitu pemerintah. Nah, dengan adanya SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki perlindungan dari barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Nah, di sini pasar dalam negeri juga akan semakin meningkat dengan adanya penerapan SNI. Paham ya anak-anak? Lanjut materi berikutnya ya. Ya, tentang kriteria produk SNI. Apa saja kriterianya? Yuk kita lihat. Nah, agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO, Code of Good Practice, yaitu 1. Openness, yaitu keterbukaan. Apa maksudnya keterbukaan? Di sini SNI terbuka bagi semua stakeholder yang berkepentingan untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI. Yang kedua, transparan. Agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI, ya, dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI tersebut. Lalu yang ketiga, konsensus dan impartiality atau tidak memihak. Ya. Maksudnya tidak memihak, semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya, ya, diperlakukan secara adil. Yang keempat, effectiveness and relevance, ya. Di sini efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan. Karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi di sini efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan. Yang kelima, coherence, yaitu dengan pengembangan standar internasional. Maksudnya agar perkembangan pasar negara kita
terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional. Yang keenam, development dimension, yaitu berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan nasional. Ya, di sini maksudnya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Ya, jadi dengan melakukan atau berdimensi pembangunan. Jelas ya sampai di sini mengenai SNI, yaitu kriterianya. Materi selanjutnya mengamati produk SNI di lingkungan. Ayo, siapa yang sering mengamati? Apa aja sih produk yang wajib di SNI? Ya, kita lihat ya di sini. Yang pertama, apa saja? Pertama yaitu ada mainan anak-anak. Nah, mainan anak-anak yang aman itu yang sudah ada label SNI. Ini ditulis pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Ya, nomor 24 tahun 2013 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia. Apalagi yang kedua yaitu ban. Nah, ban juga di sini harus yang berstandar SNI. Dan ini sudah ada dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 27 tahun 2013. Produk selanjutnya yaitu semen. Dan semen ini harus berstandar SNI. Dan ini sudah ditulis dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 18. Produk berikutnya, air minum kemasan harus berstandar SNI. Dan ini juga sudah tertulis di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 49 tahun 2012. Selanjutnya yaitu helm. Helm ini sangat penting untuk keselamatan dalam berkendaraan. Helm harus sudah ber-SNI. Dan ini tertulis pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008. Produk selanjutnya yaitu pupuk. Nah, pupuk juga sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012. Ya, produk-produk ini adalah sebagian kecil contoh produk yang sudah ber-SNI. Masih banyak lagi produk yang sudah ber-SNI yang ada di sekitar lingkungan kita. Yuk kita cermati apa saja produk yang sudah ber-SNI dan kita bandingkan produk yang sudah ber-SNI dan belum ber-SNI. Bagaimana kualitasnya dan bandingkan Anda sebagai konsumennya. Anda kira-kira lebih tertarik produk yang sudah ber-SNI atau yang belum? Ya, yuk kita amati lingkungan sekitar, yuk kita belajar dan menjadi konsumen yang cerdas dengan memilih produk yang sudah ber-SNI. Ya, paham ya? Ya, sekian pembelajaran untuk produk berstandar SNI. Harapan saya teman-teman sudah paham ya mengenai produk berstandar SNI. Apa sih pengertiannya, tujuannya, manfaatnya,
kriterianya ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar mengenai produk berstandar SNI. Ya, sebelum itu jangan lupa di-subscribe channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Karena subscribe itu gratis loh. Subscribe gratis. Yuk kita subscribe. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.